Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Cadul. Ya apa kabar? Sehat-sehat kabeh keluarga dong ya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Nikung itu di tikungan, jangan di perasaan. Ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre drama yaitu The Florida Project tahun 2017. Film-film perusahaan A24 bukan hanya horor absurd kayak Midsommar atau Hereditary lur, tapi juga ada yang jauh dari kata absurd dan malah menggambarkan kehidupan yang sangat-sangat nyata. Bagus banget ini film lur, banjir penghargaan, wajib nonton fullnya pokoknya. The Florida Project mengisahkan tentang seorang anak kecil yang hanya tinggal berdua dengan ibunya di lingkungan menengah ke bawah. Di tengah-tengah kehidupan yang sederhana, anak kecil ini tidak mendapatkan perhatian, didikan, dan lingkungan yang cukup baik. Bahkan ibunya sampai menjual diri. Bagaimanakah film yang membuat hati Anda getir ini? Langsung aja kita ke request tebak-tebakan dari dulurku Andi Setiawan ya. Titip salam dong Cak, semoga terima kasih. Nye. Monggo skecaken. Moni adalah seorang anak perempuan berumur 6 tahun yang tinggal berdua dengan ibunya Haley yang baru resign dari pekerjaannya sebagai penari striptis di klub malam. Mereka tinggal di sebuah kos-kosan murah yaitu penginapan Magic Castle yang berjarak tidak sampai 10 km dari Disney World di negara bagian Florida, Amerika. Seperti bocah-bocah pada umumnya, Moni berteman dengan tetangga seumurannya yaitu Scotty dan Dicky pada suatu pagi di libur musim panas. Dengan riangnya mereka bertiga akan menyapa Bu Stacy bersama cucunya Jency dan adiknya Lucy, di mana mereka adalah penghuni baru di gedung kosan sebelah Magic Castle, yaitu di Futureland. Dan inilah proyek Hambalang, bukan dong, proyek Florida. Alih-alih menyapa tetangga baru mereka dengan baik, "Halo, assalamualaikum, kenalin saya." Enggak lur, Moni and the gang malah ngeludah-ludahin mobil Stacy dari lantai 2. Kecil-kecil udah berandal ya kan. Begitu melihat mobilnya yang penuh ludah, Stacy pun langsung marah-marah dan memaksa mereka bertiga untuk bertanggung jawab membersihkan mobilnya. Namun layaknya bocil-bocil kematian, Moni dan teman-temannya pun malah mengolok-olok Stacy dengan kata-kata yang sangat-sangat tidak pantas. Bahkan Moni lanjut ngeludah dan mengenai Jency. Spit on me. It was me. Get down here right now. Mereka semua pun akhirnya kabur. Namun Dicky dipaksa pulang dan dihukum tidak boleh keluar rumah selama seminggu oleh ayahnya, yang mana mereka juga tinggal di kosan Futureland. Sementara itu Scotty ikut balik ke rumah Moni, di mana ibunya Haley sedang asik nyebat kretekan sambil nonton TV. Tak lama kemudian Stacy mengetuk pintu bersama Jency dan juga bapak-bapak manajer atau penjaga kos-kosan di sana, yaitu Bobby, yang menegur atas laporan Stacy karena mobilnya dan anaknya Jency diludahi oleh Moni dan kawan-kawan. Sebagai bapak kos, Bobby pun berusaha menenangkan Stacy dan menyuruh Haley untuk tanggung jawab. Selain itu dia juga diancam untuk angkat kaki dari penginapan Magic Castle jika ketahuan ngerokok di dalam ruangan lagi, karena asap rokok bisa merusak AC ya kan. 1, sort this out. 2, smoking the you're out of here. They spit on my car and they spit on my kid. Okay. You saw them do this? Yes, I did. Come on, you two. Go get some paper towels. Setelah menyuruh Moni dan Scotty mengambil tisu di mbak-mbak laundry, dengan nyantainya Haley membawa anaknya bersama Scotty ke rumah Stacy untuk membersihkan mobilnya. Bagusnya si Haley ini lur tetap tanggung jawab atas kesalahan anaknya. Haley pun terlihat semakin akrab dengan Stacy, sementara Jency juga diajak Moni dan Scotty membersihkan mobil. Meskipun tadi telah membuat masalah, ending-endingnya mereka malah asik-asikan bareng lur. Nah mestinya tetangga itu kayak gini, betul ya kan? I need to lighten up and I need to get laid.
Gents, let them clean it up by themselves, okay? Your job. Selama ini Haley bergantung pada makanan yang didapat dari sohibnya, yaitu ibu dari Scotty bernama Ashley yang bekerja di sebuah warkop. Haley juga mendapat uang bansos dari pemerintah karena masih belum dapat pekerjaan tetap dan memiliki tanggungan satu orang anak, yaitu Moni. Siang itu seperti biasa setelah mengambil makanan di ibunya, Scotty pun makan bersama Moni dan Haley. Lalu malam harinya Haley pun menyempatkan diri untuk party-party bersama Ashley dan teman-temannya. Hi, Miss Ashley. Here you go. Here you go. Karena Dek Diki masih dihukum, Moni dan Scotty pun mengajak Jency main keluar. Dan kali ini mereka pergi ke toko es krim. Karena tidak punya uang, Scotty dan Moni pun menunjukkan kepada Jency bagaimana caranya meminta-minta uang receh ke pengunjung yang datang untuk membeli es krim. Setelah itu Moni dan Scotty juga memperkenalkan Jency ke tetangga-tetangga di sekitar sana. Mulai dari yang sakit-sakitan sampai yang sering keluar masuk penjara juga ada. Lalu mereka berdua juga mengajak Jency iseng mematikan listrik sekosan Magic Castle. Mana Bobby lagi sibuk bikin laporan keuangan dan belum di-save pula. Could you give us some change, please? We just have 5 cents. Come on. Get that thing, girl. This guy has a deceased man who lives in Wested a lot. These are the rooms we're not. Let's go anyway. Semua penghuni pun keluar dari kamarnya dan protes kenapa listrik mati. Sementara Bobby buru-buru pergi ke ruang generator dan menyalakan listrik kembali. Karena sudah hafal tingkah anak-anak, Bobby pun yakin jika itu pasti ulah Moni dan teman-temannya. Apalagi ada bukti dari kamera CCTV. Gak pakai lama, Bobby pun langsung menemui Haley di kosannya dan mengancam akan mengusirnya jika masih tidak becus mendidik Moni. Termasuk Scotty yang dititipi Ashley karena sibuk bekerja, juga Jency yang lagi main di sana. Selain itu, Bobby juga menagih biaya kosan yang alhamdulillahnya Haley sudah menyiapkan uangnya. Happy skin, you're out of here. Friend puts you in charge of that kid responsibility. Failed as a mother, Moni. You've disgraced me. Thank you. Watch those kids. Beberapa hari berikutnya, sepasang suami istri yang ingin berbulan madu di Disneyland malah datang ke penginapan Magic Castle karena asisten mereka salah booking hotel yang harusnya di Disneyland Magic Kingdom. For your information, kesalahan seperti ini memang beneran sering terjadi di sana, Lur, karena nama depannya sama-sama Magic, ya kan? Selain itu, nggak sekali dua kali Moni and the Gang membuat ulah di sana, mulai dari ngeludah ke mobil Stacy, matiin listrik satu gedung kosan, membuat pasangan bulan madu tadi ilfil karena mereka minta-minta duit, sampai numpain es krim di lantai lobi resepsionis. Sebagai penjaga dan manajer kos-kosan, Bobby pun sering memarahi mereka, tapi sebenarnya dia merasa iba karena bagaimanapun Moni dan teman-temannya hanyalah bocil yang memang lagi jahil-jahilnya. Apalagi orang tua mereka berpendidikan rendah dan tidak memberi perhatian yang cukup. Kids, come on. Okay, out. I warned you, one dripping out. Meski belum mendapatkan pekerjaan tetap, Haley masih berusaha mencari uang khususnya agar bisa membayar kosan dengan cara berjualan parfum ke para wisatawan Disneyland yang menginap di sekitar sana. Padahal itu dilarang, Lur. Di lain sisi, sayangnya salah satu sohib Moni yaitu Diki harus berpisah dengan teman-temannya karena ayahnya mengajaknya untuk pindah ke tempat lain. Do you want to buy some perfume? Not really, she might. Yeah, it's only $20. There's so much more in the store. Serious, if you're gonna be late, let me know. Dickie, want to say bye to your room? Right there. There. Right there. See you later. See you later. Seperti yang aku bilang tadi, Lur, meskipun jengkel dengan tingkah anak-anak di sana, Bobby mengusir orang-orang kriminal yang berani tinggal di situ dan juga menjauhkan anak-anak kecil dari orang jahat. Seperti di suatu siang ketika Bobby sedang mengechat, ada seorang pria tak dikenal tiba-tiba mendekati anak-anak yang sedang bermain dan Bobby pun langsung mengusirnya karena kemungkinan orang mencurigikin itu adalah kaum pedo, ya kan? Hi, kids. Okay. Are you
having fun? Excuse me, can I help you? No. Looking for a soda machine. I was just passing by. I wanted to get a soda because Charlie, Cherry Hill, New Jersey. I'm gonna call your name again, and you won't be leaving it. You understand? I don't know what Out of here. what's your business? Suatu hari seperti biasa, Moni, Scotty, dan Jency main keliling-keliling dan sampailah mereka ke komplek penginapan yang sudah lama terbengkalai. Di sana mereka pun asik merusak barang-barang lah, mulai dari memecahkan kaca, lempar-lempar WC, ngancur-ngancurin dinding, ngancur-ngancurin masa depan seseorang. Ya, lawak terus. Sampai-sampai kelewat batas membakar bantal ke dalam perapian. Yang namanya bocil udah jelas nggak boleh ditinggal main tanpa pengawasan. Apalagi ini bawa-bawa korek api lur. Alhasil tempat itu pun kebakaran dan Moni meminta Scotty juga Jency untuk merahasiakan ulah mereka dari siapapun. Good luck! Yep, light it up. Judy, don't tell Mom, okay? Tidak ada bedanya kayak di Indonesia lur. Bukannya menjauhi kebakaran tapi malah berbondong-bondong ditontonin. Bahkan si Ibu Heli ini memfoto Moni dengan background kebakaran dong. Goblok. Sementara itu Ashley juga mau ikut nonton kebakaran. Tapi anehnya Scotty tidak mau diajak, seakan-akan sedang menutupi sesuatu. Ashley yang merasa curiga pun pelan-pelan membujuk anaknya supaya jujur. Yang akhirnya Scotty menjelaskan jika api tersebut berasal dari bantal yang dia bakar bersama Moni dan Jency. Mendengar itu karena takut ketahuan dan Ashley akan mendapat masalah dengan Komisi Perlindungan Anak Cabang Amerika, Ashley pun akhirnya melarang anaknya main dengan sohib-sohibnya lagi. Bahkan Ashley juga berhenti memberi makanan yang biasa dia berikan kepada Heli setiap harinya. Look at me. Tell me the truth. You want DCF down here. This isn't a game. This is not a joke right now. I need to know. Used to be a big crack bird. You excited? This is so much better than TV. Only tell your mom no more food. And I don't want you hanging. You got it? Begitu mengetahui Ashley melarang Scotty bermain dengan Moni, Heli pun langsung datang ke warkop tempat Ashley bekerja dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Agar tidak memperpanjang masalah, Ashley pun tetap tutup mulut dan berusaha melayani Heli juga Moni seperti pelanggan lainnya. Heli yang mulai emosi pun menyuruh anaknya pesan makanan sebanyak-banyaknya nggak kira-kira, juga mengganggu pelanggan-pelanggan warkop dengan sendawa super barbar. You can come in here. And I don't want Scooty hanging out with her. Moni, order whatever. We're staying here all day. I want your bacon, lox, and fresh jelly. Good one. You gonna pack this up? Do I gotta tell someone about the service here? Karena di Amerika ada peraturan bahwa seseorang yang menempati suatu tempat lebih dari 29 hari, maka dia akan dianggap menjadi penduduk tetap di sana dan harus mengurus surat-surat kependudukan. Nah, meskipun Bobby benci dengan sikap Moni dan ibunya lur, Bobby pun masih ingin membantu Heli yang masih kesulitan mencari tempat tinggal. Tanpa perlu repot-repot mengurus surat-surat kependudukan di Florida, Bobby mengakali peraturan hukum Amerika di mana setiap hari ke-30, Bobby memindahkan barang-barang Heli dan Moni ke kamar Magic Castle yang lain. Sementara mereka berdua akan tinggal di hotel sebelah semalam saja. Agar mereka berdua dianggap telah berpindah tempat dan tidak menetap di Magic Castle selama 30 hari. I'm not gonna explain it. I ain't gonna let you establish residency. You got settled up by Friday. 192 at the Magic Castle and rates 35. Akan tetapi tiba-tiba hotel langganan Heli merubah harga per malam yang juga sudah disepakati oleh Bobby dari lama, dan Heli pun disuruh membayar biaya tambahan. Karena tidak punya uang, jelas Heli menolak dan meminta bantuan ke Bobby. Bobby pun berusaha bernegosiasi dengan pihak hotel, yang mana akhirnya Bobby terpaksa membayarkan biaya kamar Heli dan Moni. Alih-alih menerimanya, pihak hotel masih tetap menolak mereka berdua karena kelakuannya. Dan dengan barbar Heli yang emosi langsung mengotori lobi hotel. At the Arabian are trying to charge me. I'm well aware of the arrangement you used to have. We don't need your business. Please take your money. Are you crazy out of mind?
Hailey pun semakin bingung harus bagaimana lagi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Makan siang gratis dari Ashley sudah tidak ada, persahabatan mereka hancur, dan sekarang dilarang satpam berjualan parfum di tempat biasanya karena memang tidak boleh. Diperparah lagi dengan watak Hailey yang tidak bisa mengikuti aturan, membuatnya sulit diterima kerja dimanapun. Pada akhirnya dengan sangat terpaksa, Hailey pun mengambil jalan pintas yang paling mudah sekaligus paling haram untuk mendapatkan uang, yaitu menjual diri melalui aplikasi Luchnut. Hailey melakukannya di malam hari saat Moni disibukkan mandi dengan volume lagu sangat keras, agar dia tidak penasaran dengan apa yang ibu kandungnya lakukan. Miris banget sih, Lur. What kind of car are you driving? All right, room 323 then. Monique, get ready for a bath, okay? This thing is old. Hey, there's a kid in here. I told you not to move off. Karena Scotty masih tidak dibolehkan ibunya keluar rumah, Moni pun menjalani hari-harinya bermain berdua saja dengan Jency. Hailey juga sempat merayakan ulang tahun Jency bersama Moni dengan cara sederhana, yaitu dengan memberi kue ultah kecil sambil menonton kembang api dari jauh. Meskipun Hailey nggak bisa beliin anaknya ini itu, Moni sudah cukup bahagia dengan bermain di sekitar kosan bersama Jency. I love it. Happy birthday. Make a wish, girl. It's really hard. Yeah. Wait a minute. Mooney, why you take? Now it's going to rain. I don't know why. Dari uang haramnya, Hailey membawa anaknya belanja-belanja dan bayar kosan tepat waktu. Tapi hal tersebut malah membuat Bobby curiga karena Hailey hanya lontang-lantung setiap harinya. Di samping itu sesekali Bobby juga sempat melihat laki-laki tak dikenal yang masuk ke kamar Hailey di malam hari. Sampai akhirnya dia membuat peraturan khusus untuk Hailey jika setiap tamu yang datang ke kamarnya harus menitipkan KTP ke Bobby terlebih dahulu daripada akan menjadi masalah ke depannya dan itu akan mengganggu penghuni-penghuni lain, ya kan, Lur? One, I see you dressed. Mind your own business. Yes. They check in with me at the front office. Not my father. You can't treat me like this. And if you don't leave this, you're out of here. Leave! Karena bingung harus ngapain lagi, Hailey pun akhirnya mendatangi temannya Ashley dan meminta maaf atas apapun yang dilakukan Moni kepada anaknya. Karena sampai saat itu Hailey masih tidak tahu lur jika kebakaran penginapan terbengkalai adalah ulah Moni, Scotty, dan Jency, ya kan? Selain itu Hailey juga berniat meminjam uang kepada Ashley untuk bayar kosan. Alih-alih meminjamkannya, Ashley mengatakan jika Hailey seharusnya bisa dengan mudah melunasi biaya kosannya. Karena hampir semua penghuni di Magic Castle sudah mengetahui apa pekerjaan Hailey yang menjadi mbak-mbak pemuas akhir-akhir ini. Ashley pun mengultimatum dia akan membunuh Hailey jika Scotty sampai bermain lagi bersama Moni dan berada di dekat Hailey. Ketika dia sedang beraslole dengan tamunya, mendengar itu semua tanpa pikir panjang, Hailey yang gelap mata langsung memukuli Ashley berkali-kali di wajahnya, tepat di depan mata anaknya Scotty. Lur, di sini ngeri sumpah sih. Bayangin aja kalau Anda ada di posisinya si Scotty waktu kecil, ya kan? If Scooty was I'll kill you. Those are your tats. Kidding me? You don't think everybody knows what's up? Like, everybody. Keesokan harinya, Hailey akan diinvestigasi oleh staf Komisi Perlindungan Anak Amerika atau KPAA lah ya, yang jelas ditelepon oleh Ashley karena habis digebukin Hailey semalam. Moni pun diberi beberapa pertanyaan oleh mbak-mbak KPAA tentang bagaimana hari-harinya khususnya ketika bersama ibunya Hailey. Namun Moni tidak menjawabnya sama sekali. Did Ashley call DCF on me? From who? Can you tell me what kind of stuff you do every day, Mooney? Saking keselnya dengan Ashley, pada malam harinya Hailey menginjak-injak ubinnya berkali-kali untuk mengganggu Ashley yang kosannya berada tepat di bawahnya. Nothing, baby. Go back. Karena tidak ada pemasukan lagi untuk beli makanan, Hailey mengajak Moni pergi ke hotel yang tidak jauh dari kosan Magic Castle dan makan-makan di sana.
Alih-alih membayarnya dengan cerdas, Hailey mengaku jika dia berasal dari kamar 323 yang berada di hotel tersebut, yang artinya dia membebankan biaya makanan itu ke tamu lain. Untungnya petugas hotel percaya lur dan tidak mencurigai Hailey sama sekali. Namun di samping itu, Hailey terlihat sangat bahagia melihat anak semata wayangnya makan makanan mahal dengan sangat lahap. Sungguh scene yang membuat Anda tersenyum miris lur, karena Hailey yang masih terlalu muda dan kurang pendidikan berusaha semampunya untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya Moni, meskipun dengan cara yang salah. I'm going to eat a strawberry. Can I have your room number, please? 323. Thank you. Have a great stay. Sepulangnya dari hotel, Hailey terkejut karena staf KPAA kembali datang ke kosannya. Mereka telah mengantongi rekaman CCTV berikut akun aplikasi Luchnoot milik Hailey yang membuktikan jika dia menjual dirinya dan akan membahayakan mental Moni ke depannya. Misi KPAA saat itu adalah merehabilitasi Hailey dan untuk sementara akan memindahkan Moni ke panti asuhan. Karena tidak begitu mengerti dengan apa yang terjadi saat itu, Moni pun menemui Scotty untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya. I've also obtained soliciting customers for phone number attached. We have security footage and different men entering and exiting your... My colleague's gonna take Mooney downstairs to pack a bag with necessities. Okay, I'll hug her. Hope your eye feels. Setelah berpamitan dengan polosnya, Scotty mengatakan jika Moni akan dijauhkan dari ibunya dan pergi ke keluarga yang lain. Mendengar itu, Moni pun mulai panik dan memberontak ketika akan dibawa oleh staf KPAA. Di lain sisi, Hailey juga tidak bisa menahan emosinya ketika staf KPAA memintanya untuk menenangkan Moni agar mau diantar ke panti asuhan. Sementara itu, Bobby, orang yang selalu membantu Hailey dan Moni, merasa jika itu semua adalah keputusan yang terbaik bagi mereka berdua. Dan selama ini Bobby juga sudah cukup menolong mereka. You're literally asking me to ask help, right? You let her, and I'm the one. I don't have to go. You have to stop! Dari Magic Castle, Moni langsung berlari ke kosan sebelah yaitu Futureland untuk menemui sahabatnya Jency. Karena sangat kebingungan dan takut tidak bisa bertemu sahabatnya lagi, Moni pun hanya bisa menangis di depan Jency. Salut buat aktingnya Dek Moni ini lur. Gimana coba caranya sutradara ngarahin ya kan? Setelah itu tanpa berkata apapun, dengan polosnya tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi, Jency langsung mengajak Moni berlari menyusup ke dalam tempat yang paling bisa membahagiakan temannya itu. Dan jaraknya tidak begitu jauh dari sana, tak lain dan tak bukan tempat itu adalah The Florida Project, yaitu Magic Kingdom Disneyland. Best friend, anytime I fly, please. You're scaring me, Mooney. I can't say it. Buyar, jelas banjir penghargaan film kayak gini. Kita itu kayak beneran nonton kehidupan sehari-hari lur. Terutama si anak-anak kecilnya itu natural semua aktingnya lah. Yang jadi pertanyaan, apakah Hailey sayang dengan Moni? Oh, sangat. Apakah Hailey salah cara mendidik? Jelas salah. Tapi apakah Hailey sadar cara didikannya salah? Enggak sayangnya lur. Jadi apa pesan moralnya? Belajarlah lur. Belajar dari mana aja cari uang yang benar agar hidup Anda dan keluarga Anda tercukupi. Lebih bagus lagi kalau sampai bisa membantu orang-orang miskin yang membutuhkan. Tumben bener ya kan kata-kata di akhir. Assalamualaikum, love you.